temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku ada memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti perangko dengan amplop. High voltagers, aku red, aku orange. We are best friend forever. Kita gak cuma kompak kalau lagi gini. Betul, kita juga kompak kalau lagi memuji Tuhan. By the way nih, kita belum berdoa loh. Iya, yaudah yuk kita berdoa, semuanya tutup mata lipat tangan. Let's pray. Tuhan Yesus, hari ini kita siap untuk beribadah bersama-sama. Dan kita siap melompat memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah, katakan sama-sama, amin. Katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Kau Allah yang setia dan benar, pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu bersama-sama, katakan, Kau Allah yang setia. Amin. Selalu bersamaku. Yesus, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milikmu. Semua bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama, katakan, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah yang setia dan benar. Haleluya. Life down at your feet, you're the only one I need. I turn to you and you are always there.
are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Come on, let's praise God together. You ready? Ready? Come on, sing with us. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Come on. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Come on, sing God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, louder.
Jam berapa nih? Kok masih belum datang aja? Lama banget sih. Sorry Charles, Sorry, Charles. kita telat. Aku kira cuma janjian berdua. Oh iya, Max. Iya, sorry Charles. Aku datang ke sini soalnya aku juga mau minta maaf sama kamu. Sorry ya, dulu aku sering jahatin kamu. Aku emang kasar, tapi aku mau berubah. Yakin bakal berubah? Yakin, aku percaya Tuhan Yesus adalah Allah untuk masa depanku juga. Jadi, hidupku bukannya aku lagi. I see. Yaudah kalau gitu aku maafin. Thank you ya. Wih, udah baikan nih. Sini duduk. Kalian tahu gak sih, aku habis baca buku bagus banget. Oh ya? Iya, Buku ini apa? bagus tuh. Bagus banget loh, bagus Daripada banget. foto di handphone, gimana kalau kita pergi foto box aja? Oke, kamu foto box. Di mana? Di Galaxy Mall. Di Galaxy Mall. Aku mau makan nasi padang juga. Jadi kita foto sambil makan nasi padang. Iya. Boleh. Nanti aku juga mau beli kentang. Oke. We come to worship you, Lord. You are the center. You are the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Come on, sing. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus, be the center of my life. Yes, you are. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Declare it, Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around
center of everything in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We love you. Now we want to hear your voice. Talk to us. And we are ready, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hai Voltagers, hari ini Kak Esra mau ngomong satu hal yang dekat sama kita, satu hal yang penting buat kita, seumuran Kak Esra juga, maupun seusia kalian, 4, 5, bahkan SMP. Kita mau ngomong soal friendship goal. Nah, setiap orang itu butuh teman. Setiap orang itu berarti setiap kita itu butuh teman. Kak Esra, walaupun Kak Esra umur 25, Kak Esra tetap butuh teman. Kalian mungkin 4 SD butuh teman. Setiap orang butuh teman. Jangan kira orang itu kalau butuh teman kalau orangnya supel-supel aja. Tak kasih satu fakta ya. Kak Esra itu punya teman yang amat sangat pinter, keren. Dia kayak buat Kak Esra, dia itu jago semuanya. Dia bisa main musik, dia kalau dulu ada ranking, dia itu kayak kalau di kelas itu kayak apa ya, ini cowok dia itu kayak apa ya, primadona gitu. Wih, ini orang bener baik kayak gitu. Tapi di sisi lain teman-teman Kak Esra yang cowok itu nggak suka sama dia. Akhirnya dia kalau di kelas sendirian. Dan Kak Esra mengira, wah ini anak punya dunianya sendiri. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Atau pernah nggak punya teman kayak gitu? Pasti punya kan ya? Ternyata sekeren-kerennya teman kita, sepinter-pinternya temennya kita, sehebat-hebatnya temennya kita, yang kelihatannya wah gitu, mereka tetap butuh temen loh. Kayak kita, cuman caranya aja beda. Ada tipe yang lain juga. Kak Esra pernah punya temen, sampai sekarang sih, itu tidak nyambung sama sekali sama apa yang Kak Esra suka, apa kalau ngomong bahkan tidak pernah nyambung gitu. Kayak ya sekali lagi kayak punya dunianya sendiri gitu. Dan dia kalau orang bilang introvert, dia pendiam banget, cowok lagi. Kalau tadi itu temannya Kak Esra SMP, ini temannya Kak Esra SMK. Di temen-temennya Kak Esra, ini juga anaknya itu nggak punya temen sebenarnya. Karena itu lagi kalau diajak ngobrol itu nggak nyambung. Kalau oke beda lah. Cuman akhirnya di kedua temennya Kak Esra ini, Kak Esra deketin semuanya. Yang hebat banget pas SMP, pas SMK, ini anak pendiam banget. Dan Kak Esra nemu satu hal yang penting adalah mereka juga butuh teman. Kak Esra pun juga butuh teman. Tapi masalahnya ada teman yang bisa membuat kita mengarah ke hal yang salah. Ada juga teman yang bikin kita mengarah ke hal yang benar. Kita buka satu ayat deh. Di Amsal 18 ayat 24. Kak Esra bacain. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada teman yang, kalau zaman sekarang gini deh. Kalau katanya mamaku Kak, aku gak boleh temenan sama orang yang suka ngomong kotor, ngomongnya kasar. Aku sudah gak temenan sama gitu Kak. Ada satu fakta lagi. Temen yang kelihatannya baik tapi tidak benar. Temenku ini Kak asik banget Kak. Kalau ngobrol nyambung. Yang cewek-cewek. Kalau yang cowok, Kak kalau dia main game itu Kak sama aku equal Kak. Itu pokoknya kita tuh satu rank. Kelihatannya baik, kelihatannya asik. Tapi ternyata ada temen yang kelihatannya asik, ternyata toksik. Kita perlu punya prinsip sebagai Voltagers. Karena gini, hidup itu pilihan. Kita punya teman banyak, tapi kita itu punya pilihan untuk melakukan yang A dan B. Itu terserah kita. Kita harus pilih teman yang A atau B, itu terserah kita. Satu hal yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini adalah prinsip. Prinsip sesuai dengan firman Tuhan, bukan yang lain. Bukan apa kata dunia. Hal yang benar itu bukan semua orang melakukannya. Hal yang benar itu adalah yang firman Tuhan katakan. Kayak saya ulang lagi. Hal yang benar bukan semua orang yang lakukan.
Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Saya kasih contoh. Main game bener. Main game asik sih. Tapi kalau sampai temen kamu ngajak kamu sampai begadang, sampai pagi, kira-kira bener gak? Wah baik kak, asik kok liburan. Yakin? Cewek, lihat drama Korea. Oh asik kak, nanti ada bahasan-bahasan kak, lucu dan sebagainya. Tapi kalau sampai lupa waktu, lupa ngerjain tugas, apalagi sekarang kan gak sekolah di rumah kan ya. Deadline-nya bisa rada jauh. Pergaulan yang buruk itu merusak kebaikan yang pergaulan yang buruk itu merusak hal-hal yang baik di hidup kita. Kelihatannya baik, kelihatannya asik, ternyata toksik. Yang bisa nyelamatin kita cuman prinsip yang kita pegang sesuai dengan firman Tuhan. Kaisra kan bagiin 3 prinsip nanti nih. Tapi kita harus benar-benar ngerti. 3 prinsip ini bukan cuman supaya kita bisa milih temen yang benar gimana. 3 prinsip ini juga bisa membuat kita jadi temen yang benar itu gimana. Bukan cuman supaya kita bisa milih, tapi kita bisa jadi temen yang benar itu gimana. Oke? Kaisra ada satu cerita nih, cerita Alkitab yang benar-benar relate sama kehidupan kita sama-sama, apalagi soal pertemanan ini. Pas Salomo meninggal, dia digantiin anaknya Rehoboam. Ada satu ketika juga ada orang namanya Yerobeam, itu dikasih tahu satu nabi, kamu akan memimpin 10 suku di Israel, dan orang lain akan memimpin 2. Yerobeam ini pas masa pemerintahnya Rehoboam, disuruh rakyat Israel ngomong sama rajanya Yerobeam ini. Karena rakyat ini merasa Salomo itu dulu memaksa kita bekerja lebih keras. Mungkin kalau anaknya bisa kita ajak ngobrol, kita ngasih, utarakan isi hati kita, mungkin bisa dikurangi. Majulah Yerobeam sama segenap rakyat Israel ke Rehoboam rajanya. Ketika ngomong, ternyata disuruh balik lagi lusa beberapa hari ke depan. Tahu nggak apa yang dilakukan sama Rehoboam? Langkah pertamanya sudah benar. Dia minta nasihat sama orang-orang tua, penasehat-penasehat ketika ayahnya itu masih hidup. Ditanyain. Tapi langkah keduanya itu salah. Dia tidak mendengar. Lagi. Langkah ketiganya juga salah. Langkah pertama udah bener nih. Tapi kalau sekali salah, langkah ketiganya juga salah. Langkah pertama udah bener. Tanya petua-petua, tanya penasehat-penasehat yang sudah mendampingi ayahnya. Tapi yang kedua, gak didengar sama Rehoboam. Langkah ketiganya ini salah. Dia tanya teman-teman sebayanya. Intinya, teman-teman yang sebayanya itu bilang, kalau tambahin aja pekerjaannya, lebih menguntungkan kamu. Dan beneran, setelah beberapa hari, Yerobeam sama segenap rakyat Israel kembali ke kerajaan. Rehoboam ngomong hal yang salah. Dia mau menambahkan pekerjaan yang sudah dilakukan sama rakyat Israel ini. Nah akhirnya kita tahu bangsa Israel pisah. 10 suku ikut Yerobeam, 2 suku ikut Rehoboam. Coba kita lihat benar-benar. Mungkin apa yang dialami Rehoboam, keputusannya begitu besar kan ya. Ini soal rakyat bangsa, soal rakyat. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, itu dimulai dari hal yang sederhana. Kamu ngomong sama siapa? Kamu mendengarkan dan melakukan sama siapa? Sama kayak dosa. Dosa itu kalau sekali gak apa-apa. Tapi kayak domino itu. Kalau sekali kamu tidak menghentikan domino itu akan berkelanjutan. Kalau ada satu kali kesempatan kamu say no, bilang aja enggak. Jangan dilanjutin. Kalau teman-teman sekitarmu mendukung kamu ke hal yang salah,
jauhi. Mundur satu langkah, gak apa-apa. Bukan hal yang salah kalau kita tidak sama dengan teman-teman kalian. Tak ulang lagi ya, bukan hal yang salah kalau kita itu beda dengan teman-teman kita. Kalau yang lain suka bantah orang tua, kalau yang lain suka ngomong kasar sama orang tua, kalau kita diajarin untuk hormat sama orang tua, yang lain kalau ngomong mama papa ini, kalau kita diajari ngomong yang sopan, yang benar, yang baik, kelihatannya wah kamu itu kenurutan sama orang tua. Wait, jangan salah. Bukan berarti apa yang dilakukan semua orang itu yang benar. Apa yang benar itu sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai voltagers, kita harus benar-benar pegang, punya prinsip yang benar. Bukan yang salah, harus benar-benar. Dan gak bisa goyah. Jangan goyah banget. Rehoboam, dia memilih untuk mendengarkan teman-teman sebayanya. Malah mengarahkan hal yang salah. Kalau kita masih bisa dengar firman Tuhan ini, yuk turutin sama-sama yuk. Kelihatannya kalian sudah bertahun-tahun sama teman-temanmu asik-asik aja, ya ternyata itu toxic. Kaisar kasih 3 prinsip dan harus kita pegang sama-sama ya. Kaisar pun juga, Kaisar masih punya banyak teman soalnya. Kalian pun kalau ketemu Kaisar ya kerasa kayak teman kan? Asik. Yang pertama, gimana sih punya teman yang benar? Teman yang benar itu mengajak kita melakukan hal yang benar, bukan yang baik saja. Tak ulang. Teman yang benar itu mengajak kita melakukan hal yang benar, bukan yang baik saja. Tidak semua hal yang baik itu benar. Tapi semua yang benar itu pasti baik. Ya kan? Walaupun teman kalian itu kelihatannya asik, wah baik, dengar kamu. Kalau aku ngelakuin A, diiyain. Kalau aku ngelakuin B, diiyain. Kalau dia ngelakuin A, aku juga ngiyain kok. Fine-fine lah. Cengli lah pokoknya. Ternyata itu kelihatannya baik sih. Ternyata belum tentu benar. Kita kasih contoh kasus. Ada Adi, ada Boni lah. Suatu hari si Boni ini kehilangan uang sekolahnya. Dia cerita sama si Adi. Dia ngomong, aduh, uangku ini hilang nih untuk bayar sekolah. Kalau aku ngomong sama mama papa, pasti sudah. Mama papa pasti marah sama aku. Pasti mama papa itu gak ngebolehin aku ini itu. Kalau aku jujur, pasti tambah dimarahin. Si Adi bingung. Iya sih bener juga, kalau kamu jujur ngomong sama mama papa, kamu pasti dimarahin. Wes gak usah ngomong wes. Terus kamu gimana kalau kan gini aja. Aku tahu tempat mama papaku nyimpan uang, tak ambil aja. Supaya nutupi ini. Kelihatannya baik. Dengerin temannya punya masalah. Kelihatannya baik, ngasih solusi ya kan. Tapi solusinya bener atau enggak? Jangan karena sungkan sama temen, akhirnya kebenaran itu miring ke kiri, miring ke kanan. Kalau benar ya benar, salah ya salah. Sungkan itu boleh, apalagi kita orang Indonesia, sungkan. Tapi lebih sungkan lagi seharusnya kita sama Tuhan. Sungkan itu orang Indonesia. Tapi kalau untuk hal yang kayak gini, jangan pernah sungkan. Sudah tahu, kalau gak jujur itu salah, mending usul aja. Mending kamu ngomong sama mama papa. Lebih baik jujur terus dimarahin, tapi ya sudah. Daripada sudah gak jujur, gak bilang, ditutupi dengan mencuri. Kayak tadi domino. Kalau dari awal sudah salah, jatuh tek, sampai belakang itu salah. Kecuali ada satu orang pegang prinsip nih. Berdiri tek, berhenti ini domino. Yang sudah jatuh, akhirnya yang belakang-belakang gak jatuh. Teman yang benar, teman yang bener. Waduh, itu gimana itu ngomongnya itu. Gak cuman nyaranin yang baik. Gak cuman ngajak kita melakukan hal yang baik. Tapi benar. Tak kasih contoh lagi. Main game. Main game bener gak? Ya, cengli lah kak. Namanya juga kita anak-anak kak.
kita pasti butuh main game, kita butuh refreshing. Oh iya benar dong. Kaisra nggak main game sih jujur. Kaisra mainnya PS pun itu jarang. Cuman Kaisra tahu beberapa teman Kaisra itu juga addict banget sama game. Dan itu kalau main game, apalagi sekarang kalau online, itu mesti mabar kan, main bareng. Kelihatannya baik nggak? Asik nggak? Wah asik. Tapi coba kita perhatikan dan jujur ya, jujur sama Kaisra. Mainnya baik. Kalau main terus kesel, sering ngucapin, tit, aduh dasar kamu. Kamu gak main game. Tapi kalau dalam lingkungan, seseru-seru apapun, se-enjoy apapun, jangan sampai deh ngeluarin kata-kata yang salah, yang gak bener, yang kotor, yang salah, yang kasar. Temenan kok ejek-ejekan, temenan kok ngomong kasar. Kalau gak gitu gak asik kak, siapa bilang? Kalau gak, istilahnya kalau gak memojokkan itu gak asik kak, kayak ada yang kurang, siapa bilang? Ayo. Temen yang baik itu terlihat dari perkataannya, dari tingkah lakunya, dari apa yang dia putuskan, bahkan apa yang dia pikirkan. Kalau hal sesimpel main game aja masih ngomong, kebun binatangnya keluar semua, coba mundur satu langkah. Ataupun kalau kita yang gitu, wah cocok sekali, kalau denger ini berubah sekarang. Kan kayak saya tadi udah bilang, prinsip ini bukan cuman supaya kita bisa milih teman yang benar, tapi kita juga bisa jadi teman yang benar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman yang benar itu tidak akan mengajak kita melakukan hal yang salah. Kayak saya ulang, teman yang benar itu tidak akan mengajak kita melakukan hal yang salah. Oke, yang pertama, bantah orang tua. Gak apa-apa lah, memang orang tua itu kayak gitu. Mama itu selalu cerewet. Terus apa lagi? Oh, memang papa gak bisa ngerti kita. Kalau ada temen kalian yang tambah menjerumuskan kalian, tambah benci sama orang tua, mundur satu langkah. Langsung aja mundur satu langkah. Firman Tuhan sudah jelas ngomong, hormatilah orang tuamu. Bukan kalau orang tuamu gak cerewet, bukan kalau orang tuamu itu baik, bisa ngerti kamu, sebagainya. Enggak, firman Tuhan cuma ngomong, hormatilah orang tuamu supaya bahagia dan panjang umurmu. Susah kak? Oh iya susah. Mamanya Kaisra juga banyak ngomong, cerewet juga. Tapi pas Kaisra besar gini, beberapa tahun yang lalu, Kaisra baru sadar, semua yang dilakukan mama papanya Kaisra, itu demi kebaikannya Kaisra. Termasuk orang tuamu. Bantah orang tua. Terus, kalau temen yang bener gak mungkin ngajak kita lihat video atau gambar yang porno. Teman sekelasku kak, itu yang cowok-cowoknya. Bahkan yang cewek. Jangan salah, yang cewek juga mungkin suka lihat-lihat gitu kak. Lagi tren. Sekali lagi, walaupun semua orang melakukannya, belum tentu itu benar. Mundur satu langkah. Karena teman yang benar gak mungkin ngarahin kita melakukan hal yang salah. Itu sudah jelas-jelas dosa. Kalau sekali kita dipaksa untuk, kalau kamu gak ikut, kamu gak jadi temannya kita, satu kelas bakal benci kamu. Gak apa-apa. Walaupun 30 orang gak suka sama kamu, ingat aja, ada satu pribadi yang amat sayang kamu dan merhatiin kamu. Yesus namanya. Walaupun kiri kanan itu, gak asik, gak gaul, kamu gak ngelakukan hal yang sama kita. Kamu bukan temanku. Ada satu pribadi, Tuhan yang amat sangat besar, Yesus Kristus, itu merhatiin kamu dan sayang sama kamu. Itu lebih penting. Apalagi, temen yang salah gak mungkin ngajak kamu nyontek, bohong. Alah, bohong putih, bohong demi kebaikan. Ya kan, bohong demi kebaikan, it's okay lah. Apa contohnya kalau bohong demi kebaikan? Nilaiku ternyata aku dapat di bawah standar bro. Nilaiku 50. Wes,
aku tak bohong aja ya, aku tak minta tolong temenku yang pinter gambar, tak ganti aja nilainya. Kalau temen yang bener, gak usah, mending jujur aja. Ngomong apa adanya sama orang tua dan giat belajar tambah terus belajar. Susah sih. Tapi ingat, kalau kita sekali gagal itu bisa ngancurin prinsip kita. Akhirnya kita sampai belakang-belakang itu jadi orang yang gak punya prinsip dan gampang kebawa kiri dan kanan. Jangan mau. Mending mundur satu langkah. Kalaupun itu Kak, aku susah untuk jujur Kak. Belajar aja jujur sekarang. Jujur sama Tuhan. Setelah ini Kak akan mau ngajak kalian doa. Jujur aja sama Tuhan, it's okay. Langkah pertama sudah bener, Kak jamin deh. Sampai belakang itu kalian sudah bener. Bisa kuat, walaupun ada jatuhnya sedikit. Tuhan pasti angkat kamu. Tak kasih satu tips ya. Kalau temen yang bener gak akan melakukan yang salah. Kalau ada satu temenmu, kalau kalian cerita, terus dia ngomong kayak gini, kita doa aja yuk, atau kamu doa aja. Wah, langsung temenin dia. Ajak dia berteman. Zaman sekarang kelihatannya susah. Kalau kita sharing atau cerita soal keluarga kita malah, iya, mama papaku juga kayak gitu. Tapi ada satu orang, teman, ketika kamu cerita soal apapun bentuknya, terus dia ngomong, ya bawa dalam doa aja bro, tak doain aja sis. Temenin dia. Kalaupun gak ada, let's be the one. Kalau ada temen cerita sama kamu, kalian gak tahu jawabannya, harus ngomong apa, karena mungkin masalahnya kompleks. Kak, mama papanya itu mau cerai kak, terus mungkin mamanya itu lagi dipecat atau papanya dipecat, aku gak ada jawaban. Kalau gak ada temen-temen yang bisa ngomong kebenaran, ajak satu hal, tak doain yuk. Kalau gak ada teman-teman kayak gitu, jadilah satu orang yang kayak gitu. Ajak dia. Karena apapun masalahnya, Yesus jawabannya. Apapun bentuk yang bikin gak enak dalam hati temanmu, bahkan di hatimu, jawabannya cuma Tuhan. Yang bisa mengerti hati kita itu cuma Tuhan. Yang bisa ngerti hatinya temanmu cuma Tuhan. Sedalam hatiku pun engkau tahu, dan kasihmu tak jauh dalam hidupku. Itu ada lagunya. Itu beneran, sedalam hatinya kita, sedalam hatinya temenmu, itu cuma Tuhan yang tahu, jawabannya cuma itu. Kalau mau jadi teman yang benar, arahin yang benar. Jangan arahin yang salah. Pegang itu prinsip ya. Yang ketiga, yang terakhir ya. Teman yang benar, berani negur. Kita buka satu ayat. Di Amsal 27, ayat yang ke-6. Kayak saya bacain ya. Seorang kawan memukul dengan baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Maksudnya gini, berarti teman yang baik harus mukul dengan baik ini. Bukan, gak secara harfiah kayak gitu. Berarti kamu habis mencari teman yang bisa mukul, enggak. Maksudnya gini loh, seorang kawan yang benar, seorang teman yang benar, itu kalau negur, itu berani. Enggak, bro, aku tahu sih kamu kelihatannya gampang marah, tapi ya gak apa-apa sih marah, pokoknya ojo marah mbak aku tok, gitu aja. Wow. Kalau teman yang benar itu berani negur. Benar-benar berani negur. Kaisra ada cerita nih. Kaisra juga masih dalam proses pada waktu itu. Ada satu waktu Kaisra proses. Pokoknya ada masalah, Kaisra susah untuk dengerin suara Tuhan, karena Kaisra juga ada satu hal yang Kaisra pegang, ini pasti benar. Kaisra yakin ini benar. Cuman teman-temannya Kaisra itu, menurut Kaisra, mereka itu benar-benar the true friends gitu loh. Kalau relationship goal itu menurutnya Kaisra di teman-temannya Kaisra ini, di gereja ini, di kakak-kakak, di JG Kaisra, itu melakukan hal yang benar. Mereka tuh berani negur Kaisra. Dan negurnya itu bukan chat, itu langsung ketemu langsung, Kaisra ditegur. Dan itu buat Kaisra di zaman sekarang, di 2020, pertemanan yang kayak gitu itu jarang sekali. Biasanya kalau ada teman ada masalah, diapain temennya? Wes, kita hangout aja, kita cari pelarian. Cari pelarian itu sementara. Mau nonton film 2 jam selesai, mau lihat, kita lihat
drama Korea aja kita nangis-nangis bersama. Paling berapa episode? 16 episode. Habis itu masalah tetap ada. Teman yang benar teman yang benar itu tidak akan mengarahkan kalian cari pelarian yang lain selain Yesus. Kalau salah ditegur. Teman yang kayak gini tuh jarang di tahun 2020 di zaman sekarang ini. Usia berapapun kalian, kelas 4 SD, 5, 6, 7, bahkan 8 mungkin SMP. Kak, itu masalahnya gede-gede, Kak. Kalau masalah aku paling ya aku berantem sama temen, Kak. Masalahku mungkin ya PR, Kak. Kalau kalian denger ini dari kalian usia 4 SD, jadikan ini prinsip kalian untuk cari teman dan jadi teman yang benar itu gimana. Gak gampang goyah. Gak gampang untuk terpengaruh ke kiri dan ke kanan. Gak gampang. Oh, ini kelihatannya bener. Oh, ini kelihatannya baik. Yang bener itu pasti baik. Tapi yang baik belum tentu bener soalnya. Cari temen. Atau jadilah temen yang berani negur teman kalian. Zaman sekarang susah soalnya. Kalau kalian masih bisa dengar firman Tuhan ini, kalian bisa ke gereja, kalian bisa meet up, bersyukurlah. Masih ada kakak-kakak yang sayang sama kalian. Yang mau negur kalian. Dengerin itu. Kalau teman-teman kalian gak berani negur ya, let's be the one. Jadilah orang yang berani negur. Kamu jangan suka marah dengan cara kalian lah. Jangan tiba-tiba firman Tuhan berkata, enggak. Tuhan akan pakai kalian dengan karakter kalian. Tuhan akan pakai kalian itu dengan apa adanya kalian. Tuhan akan pakai kalian untuk negur, ngasih tahu teman kalian. Kak, tapi juga aku juga belum seberapa bener sih, Kak, jadi teman. Aku masih gampang terpengaruh. Aku masih salah. Hari ini Kak mau ngajak kalian semua untuk mau ngaku sama Tuhan. Tuhan, sorry. Kalau kalian gak mungkin masih berat untuk ngaku sama temen, ngaku sama orang tua kalian. Lakukan satu langkah yang terbaik, ngaku sama Tuhan. Dan ngomong, Tuhan, aku mau kau pakai untuk bawa pengaruh sama teman-temanku. Kelihatannya susah Tuhan, tapi kalau aku sudah ngaku, aku percaya Tuhan, aku kau ampuni, kau pasti mengurapi aku supaya teman-temanku di sekitarku, teman-teman di les, teman-teman di sekolah, mungkin di teman-teman rumahmu. Siapa bilang teman-teman rumah satu gang itu gak bisa bertobat gara-gara kamu? Bisa. Satu orang berubah di satu lingkungan itu membawa pengaruh ke sekelilingnya. Pasti kerasa, pasti ada beda, dan pasti berpengaruh. Percaya aja sama Tuhan. Asal mau datang sama Tuhan. Pegang 3 prinsip ini. Teman yang benar itu akan mengajak ke hal yang benar, bukan cuma yang baik. Teman yang benar itu tidak akan mengarahkan kalian ke hal yang salah. Sudah jelas dosa, teman kalian gak akan mengarahkan ke sana. Dan teman yang baik itu berani negur. Siapa yang di sini mau dipakai Tuhan? Kak mau. Apalagi sama teman. Apalagi kalau teman-teman kalian tuh belum percaya Tuhan. Jadi kalau kalian ada satu tempat, terus teman-teman kalian gak bener, tapi kalian mau mengusahakan, kalian rasa aku mau berubah, itu tanda Tuhan mau pakai kamu. Kalau di sekelilingmu tidak mendukung, cuman kamu aja yang ke gereja, itu tanda Tuhan itu mau pakai kamu. Kak, tapi di keluargaku, di saudara-saudaraku juga, Kak, gak ada yang dukung aku untuk bisa melakukan hal yang benar, baca firman Tuhan, saat teduh, aku doa aja diketawain. Tapi kalau di hatimu itu ada, kerasa aku mau dipakai Tuhan, itu tanda Tuhan mau pakai kamu. Yuk, kayak seraja semuanya nyanyi satu lagu ini ya. Kita sembah Tuhan sama-sama, kita enjoy dalam hadiratnya ya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi yuk. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Esra tahu pas kita sembah Tuhan, ketika kita nyanyi sama-sama lagu ini, Tuhan sudah taruh nama-nama temanmu kan di hatimu ini. Bahkan bukan yang menyenangkan aja, bahkan yang mencekno, yang gak enak, yang bikin salah mungkin buat kita. Yuk sama-sama kita doakan mereka dulu yuk. Jangan tertuduh juga. Kak, aku juga gak bener kak. Kalau Tuhan taruh nama-namanya temanmu di hatimu itu, ini tugasmu untuk mendoakan. Ketika kamu mendoakan, mengucapkan berkat, minta dia berubah, hatimu juga berubah. Kalau orang lain belum berubah, mintalah Tuhan supaya hati kita itu yang berubah dulu. Untuk lebih mengasihi, lebih mengerti, dan bisa mengampuni. Bawa setiap teman-temanmu itu yang sudah Tuhan taruh, sudah Roh Kudus taruh dalam hatimu. Sebut mereka. Ucapkan berkat buat mereka. Minta mereka berubah. Minta mereka pulih. Teman yang benar itu mendoakan temannya. Doakan mereka. Doakan orang tua mereka. Doakan mereka dengan teman-teman yang lain. Doakan hubungan mereka dengan keluarga mereka. Doakan mereka supaya bisa dapat naik kelas. Doakan mereka
supaya mereka mendapatkan berkat walaupun kalian itu belum dapat. Doakan mereka. Sikarahama ya bara 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 bara. Ini negara ya bara 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 bara. Sikarana ya bara 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 bara. Oh Tuhan, sikarama ya bara. Ini kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Oh Tuhan, sikarana. Oh sikarama ya bara. Kami bawa Tuhan setiap nama-nama yang sudah Engkau taruh di hati kami Tuhan. Kami ingin Tuhan bertumbuh bersama dengan mereka Tuhan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Mungkin kami gak satu gereja. Kalau kami masih satu sekolah, kalau kami masih satu tempat les-lesan, kalau kami masih ada kesempatan doa bareng Tuhan, biarlah Tuhan iman kami bertumbuh sama-sama dengan Engkau. Biar kami berubah semakin serupa dengan Engkau bersama-sama Tuhan Yesus. Kalau ada kami di satu komunitas Tuhan Yesus, pasti ada perubahan Tuhan. Kami berdoa buat setiap teman-teman kami ini Tuhan Yesus, agar kami bisa saling mengasihi, ada hubungan yang nyata, hubungan yang sejati Tuhan. Kasih persaudaraan kalau di dalam Tuhan, itu pasti membawa dampak yang kekal. Kasih persaudaraan yang di dalam Tuhan itu pasti membawa perubahan yang nyata Tuhan Yesus. Kami membawa setiap teman-teman kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan ini kami Tuhan Yesus, setiap pribadi Tuhan. Bahwa kami Tuhan, untuk tidak takut beda. Untuk tidak menyesal ikut Tuhan. Dengan segala yang sudah diajarkan, kami mau pegang teguh itu Tuhan Yesus. Walaupun kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah ngomong enggak. Kalau ini namanya dosa, kami mau meninggalkan Tuhan. Tapi kalau menamai firman, kami mau pegang erat-erat Tuhan Yesus. Jadikan kami pribadi, mungkin kami hanya bisa berdampak satu kelas ini Tuhan. Gak apa-apa. Asal, kalau lewat satu kelas ini lebih banyak lagi hidup diubahkan Tuhan. Entah kami kelas 4 SD, entah kami sudah 8 SMP, kelas 8 Tuhan. Kalau kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau taat Tuhan, dan kami mau berdampak Tuhan buat sekeliling kami ini Tuhan Yesus. Dan berdampaknya itu bukan cuma omongan, tapi lewat hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini komitmen kami Tuhan Yesus. Kami mau jadi teman yang benar, bukan yang cuma sekedar baik. Kami mau jadi teman yang tidak membawa orang lain ke hal yang salah. Dan kami mau jadi teman Tuhan yang mau negur kalau teman kami salah Tuhan. Kami gak mau sungkan. Kalau kami sungkan, kami kelihatannya egois Tuhan. Kami gak mau egois Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you atas firman-Mu hari ini. Yang percaya Tuhan, setiap teman-teman kami itu pasti juga berubah. Setiap teman-teman kami, termasuk kami juga, akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Thank you atas firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kasih karunia, itu ada pada kami semua. Tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Karena kami hidup di dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalam kami. Setiap prinsip yang sudah kami dengar hari ini, kami akan melakukannya. Supaya hidup kami bahagia yang benar, bukan bahagia yang cuma sekedar baik. Thank you atas hari ini Tuhan. Materaikan firman-Mu, hamba-Mu selesai. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orange. Ya? Emang kita nih beneran kompak gak sih? Coba kita uji. Boleh. Oke. Nanti kalau ditanya langsung jawab ya, kira-kira best friend kamu suka apa? Oke. Benar atau salah, jawabannya ada di best friend masing-masing. Siap. Pertanyaannya seperti ini. Tea or coffee? 1, 2, 3. Tea. Yes, betul. Dia sukanya tea, aku sukanya coffee. Sip. Yang kedua, makanan kesukaan. 1, 2, 3. Sushi. Bener lagi. Aku suka sushi emang. Oke. Yang terakhir ya, artis favorit di Indonesia. 1, 2, 3. Serius? Emang kita best friend forever. Tapi kita gak cuman happy bersama. Betul. Kita juga punya healthy
friendship. Karena kita ini nggak cuman temen yang baik, tapi juga temen yang benar satu sama lain. Betul. Kalau gitu kita say bye kali ya biar bisa Oke. lanjut main. Boleh. Bye-bye Voltagers. Kalau gitu jangan lupa terus ibadah setiap hari Minggu via online dan stay tune at Instagram Eagle Kids GMS. Bye-bye and God bless you. Sheila. Ya,